Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa dengan saya Dr. Radika dalam acara Orkestra Obrolan Kesehatan Antariksa. Sobat Esnawan, sedikit penyampaian data WHO 2015 menunjukkan 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular. 45%-nya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu 17,7 juta dari 39 juta kematian disebabkan oleh penyakit jantung. Prevalensi penyakit jantung koroner atau PJK berdasarkan Riskedas tahun 2013 sebesar 1,5%. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang penyakit jantung koroner, ditemani oleh seorang dokter spesialis muda yang sangat berpengalaman, walaupun masih muda tapi sudah berpengalaman, Sobat Esnawan. Nah, siapa lagi? Tidak bukan senior saya, sahabat saya, sejawat saya, Dr. M. Rizky Akbar, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Rizky. Untuk saat ini saya akan menyampaikan tentang penyakit jantung koroner, di mana memang mengerikan ya, bahwa data dari 2015, data dari WHO terdapat adanya 17 juta orang yang meninggal dari 39 juta. Betul, artinya hampir sebagian ya, hampir 50%. Bisa sebegitu banyak angka yang tinggi. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana apa itu penyakit jantung koroner. Untuk sementara penyakit jantung koroner itu disebabkan oleh suatu keadaan gangguan otot jantung yang diakibatkan adanya kekurangan aliran oksigen yang diakibatkan oleh penyempitan di pembuluh darah jantung. Oh, gitu dokter ya. Iya dok ya, sangat berbahaya dok ya, penyakit jantung ini berarti. Betul sekali. Kemudian untuk gambaran sedikit dok, penyakit jantung tadi kan introduksi dari dokter saja, tapi secara gambaran sekilas tuh penyakit jantung koroner itu bagaimana dok? Ya, saya akan mencoba mengutarakan gejala dari penyakit jantung koroner, yaitu adanya nyeri dada. Nyeri dada atau rasa tidak nyaman di bagian dada, bisa di bagian tengah, bisa di bagian dada sebelah kiri gitu. Kemudian nyeri dadanya ini seperti rasa terbakar, seperti tertekan, seperti teremas-remas ataupun tertusuk-tusuk ya. Dan bisa dibarengi dengan adanya keluhan keringat dingin, mual, muntah. Hati-hati buat orang yang sakit MAH ya. Karena mual muntah juga bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Kemudian onsetnya itu tiba-tiba, nyeri dada berat sekali, begitu. Iya, kalau sebagai orang awam dok, kita Sobat Esnawan ingin mengetahui, jadi cara membedakan dengan sakit MAH mungkin, atau itu memang masalahnya di jantung loh. Betul. Bagaimana dok, biar orang Sobat Esnawan ini tahu gitu. Baik, pertama kita lihat dulu ya, nyerinya seperti apa ya. Sudah pasti nyeri menjalar. Menjalar bisa berupa menjalar ke leher, ke punggung, tembus ke punggung, atau nyerinya menjalar ke tangan sebelah kiri gitu kan. Dan nyerinya itu bisa lebih dari 20 menit atau kurang. Dan nyerinya bertambah lama, bertambah berat, serta nyerinya itu dicetuskan oleh adanya aktivitas fisik yang sedang sampai berat dan emosi satu. Jadi habis marah-marah bisa langsung kumat penyakit jantung koroner ya. Jadi memang hampir sama ya dok ya, sama seperti kayak MAH tuh hampir sedikit sama ya dok ya. Iya, memang kita saru juga ya, atau sulit membedakan ya bagaimana pasien ini penyakit jantung koroner atau MAH gitu. Untuk lebih spesifiknya mungkin bisa datang ke dokter terdekat, bisa direkam jantung gitu ya. Diperiksa oleh dokter, mungkin seperti itu. Baik. Untuk faktor resiko dari perempuan ataupun laki-laki sebenarnya yang paling banyak itu siapa dok yang mengidap penyakit jantung koroner ini? Mohon maaf aja untuk kaum bapak-bapak yang mungkin lebih banyak laki-laki ya. Dari sini faktor risiko laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Di mana laki-laki usia 45 tahun merupakan faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Selain faktor risiko yang lain seperti adanya hipertensi atau hipertensi yang tidak terkontrol, misalnya tensi lebih dari 140/90 gitu. Dan adanya hiperkolesterolemia atau kolesterol yang tinggi, di mana kolesterol jahat
LDL ya, LDL kolesterol jahat lebih dari 100 untuk orang yang tidak punya penyakit jantung atau faktor resiko, dan orang yang sudah pernah ada sakit jantung harus di bawah kurang dari 55 untuk kolesterol jahat. Dan ada kolesterol baik juga di sini, bisa didapatkan dari ikan, yaitu HDL. HDL itu kurang dari 50. Jadi lebih dari 50. Jadi harus tinggi kolesterol baiknya. Gitu. Serta faktor resiko yang lain yaitu kencing manis dan selain darah tinggi, kencing manis, kolesterol, serta mempunyai faktor keturunan gitu. Misalnya ada saudara dekat atau orang tua yang sakit jantung, bisa juga menjadi faktor risiko. Iya, sangat menarik ya Sobat Isnawan. Mungkin tadi sudah dokter jelaskan memang sedikit gambaran penyebab faktor risikonya dok ya. Baik. Tapi yang kita sering perhatikan nih, kalau bapak-bapak kan sering begadang, apalagi yang jaga suka ngeronda atau bagaimana, dan ditambah lagi mungkin ngerokok, kopi. Satu lagi yang penting, rokok itu ya yang pertama sebenarnya yang lupa saya lakukan di awal. Ya, jadi rokok itu termasuk faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya, mungkin yang nggak kita sadari gitu. Betul. Kan rokok, sehingga sulit sekali untuk kita tanggulangi seperti itu. Nanti kita berantem sama pabrik rokok, sama pekerja rokok nanti. Ya, sangat menarik. Makanya Sobat Isnawan, perhatikan pola hidup, kesehatan, rokok. Ya, dokter jantungnya sudah langsung ngomong. Ya. Kemudian dok, terkait ini dok, makanan tadi dokter bilang yang berlemak-lemak juga harus dihindari dok ya. Betul. Yang kolesterolnya tinggi ya dok. Betul. Oke. Kemudian bagaimana sih dok obat-obatan atau obat-obat apa saja mungkin yang bisa dikonsumsi dari pasien? Mungkin sobat-sobat Isnawan nih pernah berobat, tetapi obat-obatnya nih mungkin perlu tahu nih sedikit saja yang awam yang bisa dikonsumsi untuk penyakit jantung koroner ini dok. Ya, memang untuk obat-obatan ini baiknya harus ke dokter dulu ya. Kita lihat bagaimana, tergantung dari fungsi pompa jantung berapa, penyakit jantung koronernya, atau sudah pernah di stent atau belum. Memang ada beberapa obat seperti antiplatelet atau seperti kita dengar adanya Aspilet atau Clopidogrel yang sering kita dengarkan. Kemudian ada obat-obat sebagai anti angina seperti beta blocker, atau bisa kita dengarkan bisoprolol gitu ya. Dan beberapa obat-obat jantung yang lain mungkin nanti bisa kita bahas di lain kesempatan ya, mungkin biar waktunya lebih banyak lagi. Iya, siap. Sedikit lagi dok, terakhir mungkin Sobat Isnawan juga sering mendengar yang namanya pasang ring. Nah, itu bagaimana dok? Menurut dokter apa sih pasang ring? Ini sedikit gambaran kecil aja dok. Pasang ring itu diindikasikan ya. Jadi kita pemasangan ring itu harus kita indikasikan dulu, yaitu dengan pemasangan itu kita lakukan kateterisasi jantung ya, coronary angiografi. Kita lihat sebelumnya pasien harus ada keluhan, ada indikasi untuk dilakukan kateterisasi jantung ya, atau coronary artery graphy. Kita lihat apakah pasien ada nyeri dada yang khas lebih dari 20 menit, nyerinya tidak berkurang, nyerinya bertambah berat atau tidak berkurang dengan istirahat, atau penyakit jantung koroner yang akut, di mana suatu keadaan misalnya ST elevasi infark miokard yang onsetnya harus dilakukan dengan revaskularisasi segera, bisa dilakukan dengan obat, dan setelah dilakukan dengan obat baru kita lakukan dengan pemasangan ring, atau bisa dilakukan langsung pemasangan ring langsung, tergantung dari indikasi dan diagnosa pasien tersebut. Dan untuk pemasangan ring itu sendiri seandainya indikasi itu sangat aman ya, karena tidak dilakukan suatu tindakan yang invasif ya. Jadi dia cukup dari pembuluh darah di arteri, pembuluh darah besar di tangan ataupun di kaki ya. Itu dengan bius lokal ya, jadi tidak perlu anestesi general atau anestesi umum. Jadi pasien tidak perlu dibedah, tidak perlu, cukup dilakukan injeksi dilakukan di arteri besar di sebelah kanan. Jadi tidak perlu takut untuk hal seperti itu ya. Ya, sangat lengkap ya penjelasannya. Mungkin ini sebagai gambaran Sobat Isnawan ketika
didiagnosis penyakit jantung koroner dan harus dilakukan ring. Mungkin itu gambaran sekilas ya dok ya. Baik. Terkait pemasangan ring ya dok ya. Betul. Jadi nggak usah takut. Intinya ketika udah ada gejala yang tadi dokter Rizky bilang seperti nyeri dada, tembus ke belakang, menjalar ke lengan, mungkin ada kebas-kebas, keringat dingin. Nah tidak perlu ragu, segera ke klinik atau rumah sakit terdekat ya dok ya. Betul. Ya untuk sobat-sobat. Baik, mungkin itu saja dari diskusi kita dengan Dr. Rizky terkait penyakit jantung koroner. Mudah-mudahan ini bermanfaat semua bagi sobat Esnawan. Jika mengetahui ataupun mengetahui penyakit jantung koroner dan gejala-gejalanya ya segera berobat, segera ke dokter ataupun ke rumah sakit terdekat. Betul. Demikian dokter, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dok. Selama Amin, pandemi, ya, walaupun pandemi belum berakhir ya dok. Ya. tetap sehat Semoga ya dok. bisa cepat berakhir. Amin dok. Ya, demikian sobat Esnawan, berjumpa kembali dengan kita di lain kesempatan. Salam sehat.